Gelar Pahlawan Nasional yang baru dianugerahkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, secara hukum dapat dibatalkan menurut hukum yang berlaku. Gelar Pahlawan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Pasal 35 menyatakan bahwa gelar yang telah diberikan dapat dicabut oleh Presiden jika sudah tidak memenuhi syarat umum dan khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 24 dan pasal 25 undang-undang ini. Pasal 36 ayat 1 mengatur tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan pencabutan. Pasal ini menyatakan yang berhak mengajukan pencabutan boleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, non-kementerian, pemerintah daerah, atau kelompok masyarakat. Ayat 2 menyatakan permohonan pencabutan diajukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Kehormatan, Tanda Jasa. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Apabila penerima terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pencabutan gelar bukanlah hal yang mustahil, melainkan sudah diatur dalam undang-undang. Soeharto selama berkuasa berbanding terbalik dengan kriteria kepahlawanan. Dengan pedoman pemberian gelar pahlawan nasional yang menyebutkan syarat utama, berjasa besar kepada bangsa dan negara, serta memiliki integritas moral dan keteladanan. Fakta hukum yang terungkap melalui catatan dan laporan Komnas HAM menunjukkan peristiwa 1965-1966 yang menyebabkan sekitar hampir ribuan bahkan jutaan korban hingga kematian terjadi di bawah komando Soeharto sebagai Pangkostrat dan pengendali operasi Super Semar. Ada pembantaian sistematis, penyiksaan, penghilangan paksa, dan penahanan tanpa proses hukum. Kasus penculikan aktivis 1997-1998 oleh Tim Mawar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme berskala kolosal melalui yayasan-yayasan yang dibentuk oleh Soeharto yang diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai 4.000 triliun. Soeharto sebagai tersangka terdakwa pada proses tindak pidana korupsi memang telah dihentikan dengan alasan kesehatan atau kemanusiaan, bukan karena alasan tidak ditemukan unsur tindak pidananya. Maka penghentian itu tidak menghilangkan status sebagai tersangka terdakwa tindak pidana korupsi. Bahkan setelah Soeharto meninggal dunia, melalui putusan Mahkamah Agung memerintahkan Yayasan Super Semar milik Soeharto untuk membayar kerugian negara sebesar 4,4 triliun. Ini semua bertentangan langsung dengan integritas moral dan keteladanan mekanisme hukum yang harus ditempuh masyarakat sipil atau keluarga korban mengajukan permohonan pencabutan gelar kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Gelar Pahlawan Nasional bukanlah hal mutlak, tidak dapat dicabut. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mencabut ketika penerima terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mempertahankan gelar Pahlawan Nasional Soeharto sama artinya negara mengabadikan impunitas dan menghina ratusan ribu korban yang hingga kini belum mendapatkan keadilan. Pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto bukan soal politik, melainkan soal penegakan hukum dan keadilan. Demikian.